Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pendidikan bagi anak berbakat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan anak berbakat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hartini Nara, MSI. Sebelum memulai ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lailina Nur Anissa dengan nomor induk mahasiswa 11026-21025 dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Berikut adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari anak berbakat. Yang kedua, klasifikasi dari anak berbakat. Yang ketiga, layanan pendidikan bagi anak berbakat. Serta yang keempat, tantangan bagi anak berbakat. Pertama, pengertian anak berbakat. Anak berbakat secara umum adalah mereka yang karena memiliki kemampuan yang unggul mampu memberikan prestasi yang tinggi. Istilah yang sering digunakan bagi mereka diantaranya adalah cerdas, cemerlang, superior, supernormal, berbakat, jenius, gifted, gifted and talented, dan super, menurut Warnandi tahun 2008. Yang kedua, klasifikasi anak berbakat. Yang pertama, jenius. Jenius ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. IQ berkisaran antara 140 sampai 200. Anak jenius memiliki sifat-sifat positif sebagai berikut. Daya abstraksinya baik sekali, mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, suka menganalisis, dan sebagainya. Di samping memiliki sifat-sifat positif, juga memiliki sifat negatif. Di antaranya egois, emosional, tidak mudah bergaul, dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Yang kedua, gifted. Anak ini disebut juga gifted and talented, adalah anak yang tingkat kecerdasannya atau IQ antara 125 sampai dengan 140. Di samping memiliki IQ tinggi, juga bakatnya yang sangat menonjol seperti bakat seni musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Anak gifted diantaranya memiliki karakteristik mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi. Yang ketiga ada superior. Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125, sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior memiliki karakteristik sebagai berikut: dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan dapat perhatian dari teman-temannya. Pembahasan selanjutnya mengenai layanan pendidikan anak berbakat. Yang pertama, kurikulum. Perhatian khusus kepada anak berbakat melibatkan beberapa dimensi lain, yaitu dengan adanya kurikulum diferensiasi. Kurikulum diferensiasi merupakan kurikulum yang berbeda dengan kurikulum nasional. Dilihat dari kebutuhan perkembangan anak berbakat, maka kurikulum berdiferensiasi memperhatikan perbedaan kualitatif individu berbakat dari manusia lainnya. Dalam kurikulum berdiferensiasi terjadi penggemukan materi. Artinya, materi kurikulum diperluas atau diperdalam tanpa menjadi lebih banyak. Secara kualitatif, materi pelajaran berubah dalam penggemukan beberapa konsep esensial dari kurikulum umum sesuai dengan tuntutan bakat, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan, serta sifat luar biasa anak berbakat. Kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu pengayaan, percepatan, dan segregasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Philip Everett tahun 1979 sebagai berikut: acceleration, segregation, and enrichment. Ketiga, model penilaian. Proses penilaian pada anak berbakat sebetulnya tidak berbeda dari penilaian pada umumnya. Namun karena pada cakupan kurikulum berbeda, maka akan berbeda dalam penerapan penilaian. Biasanya anak berbakat sering mampu menilai hasil kinerjanya sendiri secara kritis. Selain itu, setiap anak tersebut harus memperoleh umpan balik tentang hasil kinerjanya secara terbuka, menurut Koni Semiawan tahun 1994. Yang keempat, adanya guru anak berbakat. Dalam hal ini, David G. Armstrong dan Tom V. Savage tahun 1983 mengutip pendapat James O. Sackner tahun 1980 sebagai berikut: Most description of capable teacher of the gifted and talented. Deskripsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
A. Memiliki kematangan dan keamanan. B. Memiliki kreativitas dan fleksibilitas. C. Memiliki kemampuan mengindividualisasikan materi pelajaran. D. Memiliki kedalaman pemahaman terhadap pengajaran. Pembahasan terakhir terkait tantangan bagi anak berbakat. Yang pertama, masalah harga diri. Menjadi berbakat secara akademis dapat membuat seorang anak merasa berbeda dari teman-temannya dan bahkan dapat menyebabkan anak itu diganggu dan menjadi depresi. Penelitian telah menunjukkan bahwa semakin berbakat seorang anak, semakin besar resiko kesulitan sosial dan ketidakbahagiaan. Kedua, ada perfeksionis. Anak berbakat sering terdorong untuk menjadi orang yang berprestasi tinggi di semua bidang kehidupan mereka. Dalam mendapatkan semuanya dengan sempurna, tentu memakan waktu lama, melelahkan, dan bahkan buruk bagi kesehatan seseorang. Yang ketiga, ada harapan yang tidak realistis. Anak berbakat cenderung menjadi kritikus terkuat mereka sendiri. Banyak perjuangan dengan pengujian karena harapan setinggi langit yang mereka rasakan. Yang terakhir ada ketidaksabaran. Anak berbakat menjadi frustasi dan tidak sabar dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka mungkin akan bingung ketika dirinya tidak segera memahami sebuah kata dalam buku atau pertanyaan, atau ia mungkin akan cepat meninggalkan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak ia sukai dengan segera. Anak-anak yang lebih muda yang belum menyadari bakat mereka dapat menjadi frustasi dengan teman sekelas mereka yang tidak memahami konsep dengan cepat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.